Bumi yang kita tempati saat ini sudah semakin tua saja. Para ilmuwan memperkirakan usianya 4,54 miliar tahun. Sadar gak sadar? Sumber daya alam diambang krisis energi akibat eksploitasi manusia berlebihan. Akankah bumi tua-tua keladi menuju kepunahan? Tapi tenang, jauh sebelum itu menemukan 9 alternatif masa depan bumi, tentu saja dapat menjadi harapan baru bagi seluruh makhluk hidup. 1. Energi terbarukan hidropower. Sahabat kejadiananeh.com, air sudah menjadi sumber energi paling umum yang sering kita temui. Biasanya dari air ini memanfaatkan langsung kinetik dan potensial dimilikinya. Contohnya pada pembangkit listrik tenaga air yang hampir dimanfaatkan penggunaannya oleh seluruh dunia. Namun selain itu, pernahkah kamu mendengar tentang energi terbarukan hidropower? Dengan memanfaatkan kekuatan air, terciptalah energi listrik hidropower yang dibuat dari bendungan air melalui saluran pipa air terhubung langsung ke turbin. Jumlah jatuh turbin akan menghasilkan seberapa besar power dihasilkan. Biasanya tempat penampungan ini fungsi danau ataupun waduk buatan. Kelebihan lain dari konstruksi hidropower dapat menghasilkan energi yang konstan, tidak melepaskan gas rumah kaca berdampak buruk pada pencemaran atmosfer, serta bisa menjadi sumber daya alternatif awet dan tahan lama. 2. Energi alternatif biomasa, harapan baru masa depan manusia. Ada benarnya pepatah yang berkata, tak ada tak berguna di dunia ini, semuanya pasti bermanfaat. Sisa-sisa pembuangan limbah pertanian, kotoran manusia ataupun hewan serta sampah ternyata masih bisa kita manfaatkan sebagai energi pengganti sumber daya alam. Selain itu, biomasa juga didapatkan dari bahan biologis bersumber organisme belum lama mati. Namun bahan yang paling banyak digunakan berasal dari limbah, alkohol serta sisa penyerutan dan pembakaran kayu. Sedangkan manfaat biomasa dibuat gas kotoran manusia atau pupuk kandang disebut sebagai biogas. Dan contoh lain dari bahan sumber biomasa bisa juga didapatkan tanaman jagung, kedelai, gandum serta rami yang memproduksi bakar butanol, etanol, propanol, biodiesel. Keren kan? Hidrogen menjadi salah satu sumber gas paling banyak dan mudah ditemukan di alam semesta ini. Bukan hanya bumi saja tapi seluruh jagat raya yang menguasai lebih dari 80%. Selain bisa dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar kendaraan jauh ramah lingkungan, alias tidak terlalu membawa dampak buruk polusi. Persediaan sumber energi hidrogen ini juga sangat mustahil untuk habis dan cara pembuatannya hanya mengandalkan air kurung buka H2O kurung tutup yang gratis mudah mendapatkannya. Manfaat lain dari sering digunakan dalam industri pupuk, minyak goreng, makanan serta bidang kimia organik. Masih besanan dengan biomasa, sumber energi alternatif terbaru ini juga memanfaatkan produksi dari bahan-bahan nabati, misalkan tanaman jarak, jagung, minyak, sayur, kayu, arang, manur kering dan jerami biji rapa. Bahan bakar nabati, BBN, ini bisa dijadikan cadangan bahan mobil ataupun motor yang sudah dibentuk menjadi bioetanol dan biodiesel. 5. Energi pasang surut, energi tidal. Kuatnya gelombang ombak pasang surut air laut dapat menghasilkan energi yang sangat bermanfaat di masa depan. Salah satunya adalah listrik. Negara-negara maju wilayah Eropa serta Amerika Utara sudah banyak menggunakan tidal atau ini. Air laut merupakan fluida yang memiliki massa jenis 800 kali lebih tinggi dibandingkan dengan udara sehingga bisa diubah menjadi energi mekanik. Mampu sumber terbaru pembangkit tenaga listrik. Ranca Tidal Power Station yang berlokasi di negara Perancis menjadi salah satu contoh sudah memanfaatkan energi pasang surut sebagai sumber
penghasil listrik terbesar mereka. 6. Geotermal, panas bumi. Aktivitas vulkanik tinggi pada gunung berapi aktif juga bisa dijadikan sebagai sumber daya alam alternatif di masa depan, terlebih bahan yang didapatkan masih berlimpah ruah kita ini. Namun sayangnya pemanfaatan ini masih jarang, karena terkendala dengan terbatasnya teknologi yang mampu menjangkau area di sekitar lempeng tektonik, ditambah lagi faktor resiko dan biaya cukup mahal. Ada 3 sumber utama panas bumi yang bisa dijadikan energi cadangan masa depan, yakni bebatuan kering panas, kawah air serta uap alam dari gunung berapi. Di negara kita sendiri Indonesia sudah terdapat cukup banyak pembangkit listrik yang bersumber dari tenaga panas bumi, yaitu PLTP Lahendong di Sulawesi Utara, Sibayak Sumatera, Dieng Jawa Tengah, dan Salak Barat. Keren kan? Bikin kita bangga jadi orang Indonesia. Tinggal bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam melimpah di negeri ini saja sebaik-baiknya. Piezoelectricity adalah tekanan elektrik yang bisa menghasilkan medan listrik mekanik melalui pijakan kaki manusia. Di negara Jepang dan Inggris sudah menerapkan energi alternatif ini meski masih dalam skala kecil. Terdapat di lantai stasiun kereta serta ubin tempat berdansa. Pijakan-pijakan kaki manusia itu bisa dikonversi menjadi sumber tenaga listrik yang gratis, ramah lingkungan, dan selalu diperbaharui. Bagai 2 mata pisau, tenaga nuklir bisa sangat bermanfaat sekaligus mendatangkan kepunahan massal bumi yang kita tempati ini. Penggunaan nuklir sebagai senjata pembunuh monster memang masih dilarang keras sejak tragedi bom atom Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Chernobyl menewaskan lebih 500.000 jiwa akibat dampak radiasinya. Terlepas dari insiden kemanusiaan itu, nuklir juga memiliki manfaat luar biasa selain penggunaannya untuk senjata militer, yakni dalam bidang medis. Sebagai terapi radiasi penderita penyakit kanker, di industri mengeksplorasi keberadaan minyak dan gas alam, dan proses iradiasi makanan, pertanian, serta pembangkit tenaga listrik yang tidak menghasilkan berbahaya. 9. Cahaya matahari, tenaga surya. Cahaya panas matahari bukan hanya berguna untuk menjemur pakaian kancut kita saja, tetapi juga bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber energi terbarukan masa depan makhluk hidup. Melalui paparan panas sinar matahari dan radiasi cahayanya dapat dikonversi menjadi bentuk baru energi listrik, tergantung dengan teknologi yang digunakan, misalkan pasif solar, aktif solar. Sahabat kejadiananeh.com, di Indonesia sendiri sudah ada beberapa contoh yang mengeksploitasi tenaga surya ini, di antaranya PLTS Rajua, Solor Barat di Kupang, dan pembangkit listrik tenaga surya Kabupaten Karangasem, Bali. Selain pemanfaatannya untuk tenaga listrik, energi matahari juga sudah banyak digunakan dalam industri otomotif, yakni mobil bertenaga surya, sebagai alternatif bahan bakar masa depan.